BPJS ya, karena memang ini apakah ini sudah termasuk hal yang darurat ya, ketika mau tidak mau ya semua layanan administrasi negara itu dikaitkan dengan BPJS ini ya. Dan kemudian kalau tadi sudah jelas ya, hukumnya itu haram karena ternyata tidak ubahnya seperti asuransi. Nah, sekarang bagaimana dalam kondisi ini kita yang mau tidak mau harus memanfaatkan layanan dari BPJS yang bermasalah tersebut. Kami persilakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Jadi dalam Islam, kalau kita bicara fikih, itu tentu tidak bisa generalisasi ya. Jadi ketika BPJS haram, tidak berarti memanfaatkan itu juga otomatis haram, tergantung kondisi ya. Jadi kita harus melihat detail dari masing-masing detail dari masing-masing kejadian, objek transaksi, atau juga istilahnya itu kondisi masing-masing peserta. Yang pertama dari tadi terkait dengan status, bagaimana kalau statusnya PNS, bukannya PNS sebenarnya kan, semua yang bekerja itu kan secara otomatis diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, ya dia tidak bisa, kan? Artinya dipaksa oleh negara. Nah, dalam kondisi keterpaksaan ini, maka ya sebagian ulama mengatakan itu boleh, walaupun tidak sampai kepada darurat dalam pengertian syara, kalau tidak itu kemudian mengakibatkan kematian. Tapi karena kaitannya ini tanggung jawab negara, tadi disebutkan ya bahwa layanan kesehatan dalam Islam itu merupakan tanggung jawab negara. Dan bagaimana kemudian negara memberikan layanan itu sebenarnya terserah dia. Cuman syariat Islam tentu terserah negara maksudnya. Termasuk juga dalam bentuk asuransi. Ya. Cuman dalam konteks ini negaranya yang berdosa. Sementara ASN atau pekerja yang dipaksa untuk ikut ya asuransi atau BPJS, maka dia itu terangkat atau dibebaskan dari dosa. Itu dari sisi kepesertaannya itu kan. Jadi kepesertaan ASN atau juga perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan, yang karyawannya kemudian juga dipaksa untuk mendaftarkan, otomatis menjadi anggota BPJS, maka dari sisi individunya itu kemudian bebas dari dosa. Artinya dia tidak berdosa. Nah, salah satu dalilnya kita bisa melihat ya, dalam salah satu hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dari umatku ya dosa yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Jadi kalau sudah sampai pada pemaksaan, dan ini kan tadi ASN nggak bisa menghindar, kan? Kemudian pekerja juga nggak bisa menghindar, maka menjadi peserta itu kemudian statusnya itu boleh, gitu kan? Ya. Nah, itu dari sisi kepesertaannya. Tapi kalau tidak ada paksaan, ada pilihan antara, ya sekarang kan masih ada pilihan sebelumnya ya, nah tahu apakah sekarang betul-betul memang dipaksa ya, karena itu kan dijelaskan bertahap kan, awalnya ada sukarela, nah sekarang kan seolah-olah semua dipaksa. Kalau semua dipaksa ya berarti ya akhirnya tidak bisa menghindar, ya udah berarti kepesertaannya itu kemudian menjadi boleh, tidak lagi kemudian ada dosa bagi individu. Tapi bagi negara yang mengambil kebijakan itu adalah tetap tidak mengurangi dosanya, malah justru masih berlipat kan, karena dengan memaksakan tadi. Itu dari sisi kepesertaannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan memanfaatkannya? Jadi misalnya ASN sudah secara otomatis ya, karena diambil baik dari sebagian iurannya yang dipotong maupun juga kemudian ada tambahan dari negara ya, dibantu ada subsidi. Kalau ASN ada subsidi, sama juga saya kira para pekerja
ada yang dipotong dari sebagian iuran, ada juga yang ditanggung oleh pemberi kerja perusahaan, maka memanfaatkannya itu juga perkara yang mubah. Mubah bukan berarti wajib ya. Boleh memanfaatkannya itu. Kenapa? Karena itu adalah mengambil hak yang sudah diambil secara paksa tadi ya. Jadi itu saya kira ya, ya. Jadi dari sisi kepesertaannya, kalau itu sudah dipaksakan ya seperti ASN dan pekerja, itu kemudian boleh. Begitu juga memanfaatkannya itu kan. Itu juga diperbolehkan. Yang haram itu masih bagi orang yang itu masih ada diberikan pilihan mau ikut atau tidak terserah. Nah, kemudian ketika dia secara sukarela mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, nah itu yang masih diharamkan. Itu barangkali. Nah, karena itu kalau kita lihat, kalau bicara hukum ya, tadi harus detail juga. Bagaimana kalau orang miskin? Orang miskin kemudian ada fasilitas dari negara ya yang disebut tadi sampaikan oleh Ustaz Hatta, PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, itu juga boleh memanfaatkannya. Karena memang pada prinsipnya ya kesehatan itu merupakan tanggung jawab negara yang harus mereka dapatkan walaupun tanpa membayar iuran. Nah, tapi kalau sukarelanya itu dalam bentuk mendaftar secara sendiri ya ikut, nah itu yang masih diharamkan karena di situ tidak ada keterpaksaan, boleh ikut boleh tidak. Itu ya barangkali ya tentu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.